Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Lutfianti dari kelas 4C dengan NIM 200110090. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran aktif tipe role model. Pada saat ini sudah banyak strategi untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif, siswa akan lebih mudah memahami materi dan dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran yang menurut mereka membosankan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran aktif tipe role model. Untuk pengertiannya, secara sederhana, arti kata role model adalah teladan, seperti ajaran yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, yang berarti di depan memberikan teladan atau bisa juga diartikan sebagai pemimpin. Strategi pembelajaran tipe role models ini merupakan strategi pembelajaran berkelompok dengan tujuan siswa dapat mengidentifikasi materi dan mengenalnya dengan baik, dengan menjelaskan alasan siswa memilihnya. Kemudian, setiap strategi pembelajaran memiliki karakteristik tertentu. Karena itu, setiap strategi atau model pembelajaran juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi yang pertama, kelebihan dari strategi pembelajaran tipe role models yaitu dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa untuk menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian siswa lebih mudah memahami suatu materi pelajaran melalui identifikasi tokoh terkenal atau figur yang menurut mereka mewakili suatu materi yang sedang didiskusikan. Kemudian dengan strategi ini, siswa dapat memahami karakteristik dari figur yang mereka kenali, dan siswa dapat menilai dari sifat tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui strategi ini dapat menjalin kerjasama siswa untuk memahami suatu materi. Kemudian untuk kelemahan dari strategi pembelajaran tipe role models ini yaitu tidak dapat diterapkan ke semua materi yang akan diajarkan. Kemudian tentang langkah-langkah pembelajaran aktif, yaitu yang pertama, bagi murid menjadi sub-kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang, dan berikan kepada setiap kelompok selembar kertas berukuran besar dan spidol. Kedua, mintalah setiap kelompok mengidentifikasi 3 orang yang mereka anggap mewakili objek yang sedang didiskusikan. Dalam bidang musik, misalnya mereka dapat memilih Elton John, Billy Joel, dan Steve. Yang ketiga yaitu setelah mereka mengidentifikasi ketiga tokoh terkenal itu, mintalah mereka membuat daftar sifat yang sama-sama dimiliki oleh ketiga orang itu, yang membuat mereka memenuhi syarat sebagai contoh atau teladan untuk subjek diskusi mereka. Mereka harus menuliskan daftar orang dan sifat-sifatnya di kertas yang telah dibagikan dan pajanglah di dinding. Kemudian yang keempat, kumpulkan semua murid dan dibandingkan daftar-daftarnya. Mintalah setiap kelompok menjelaskan alasan mereka memilih orang-orang yang terdapat di daftarnya. Kemudian yang kelima, pimpinlah murid-murid dalam diskusi tentang berbagai macam persepsi di antara para murid. Kemudian jika ada mengenai apakah bisa untuk strategi pembelajaran aktif tipe role models ini diterapkan di sekolah dasar, menurut saya tipe role models ini bisa diterapkan di sekolah dasar, lebih tepatnya di kelas tinggi. Kenapa? Secara pemikiran mereka lebih mampu membedakan atau menyamakan terkait seperti yang tadi sudah dijelaskan sifat-sifat atau karakteristik setiap orang. Jadi lebih tepatnya bisa diterapkan untuk kelas tinggi, bukan untuk kelas rendah, itu untuk sekolah dasar. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata atau kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.